Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Quran Math Navigasi Hidup berbasis Wahyu bersama Ustaz Alimin Mukhtar, penerjemah kitab Tafsirul Hadis. Pada kesempatan ini kita masuk dalam sesi 22 yang akan membahas tentang pertentangan madhab dalam tafsir Al-Quran. Ustaz, banyak sekali tafsir Al-Quran dan banyak para mubasir yang memiliki mazhab pemikiran yang kadang menggunakan mazhab pemikirannya itu untuk kemudian diperkuat dengan tafsirnya, dan hal ini kadang membuat pembaca hari ini, terutama para anak muda, kemudian menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana Syekh Muhammad Izzat Darwaza memberikan komentar terhadap hal-hal yang seperti ini? Syekh Darwaza itu ketika menulis tafsirnya itu kan ada satu latar belakang ya. Jadi dalam riwayat hidup beliau itu kan beliau pernah menjadi kepala sebuah madrasah ya, yang di Nablus, di mana para alumni dari madrasah ini kemudian banyak di antaranya yang menjadi para pemimpin perjuangan di Palestina di hari-hari berikutnya ya, di masa-masa berikutnya. Nah, beliau mendapati anak-anak muda yang beliau asuh, beliau didik itu, mereka merasa enggan untuk membaca tafsir-tafsir yang ada itu gitu ya. Ya. Jadi kan beliau berpandangan bahwa umat ini harus dibangkitkan dengan Quran gitu ya. Dan salah satunya anak-anak muda itu dididik harus dekat dengan Quran, dengan membaca tafsirnya, memahami maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu. Ternyata ketika dihadapkan itu mereka bilang enggak seneng gitu loh. Mereka terus beliau merasa aneh gitu. Oh, kok enggak seneng baca sih, kenapa gitu. Nah, makanya kemudian pada bagian 4 dari buku pengantar ini beliau menulis bagian yang berisi pandangan dan komentar terhadap berbagai kitab tafsir dan metodologi ini. Nah, salah satu yang beliau catat menjadi sumber keengganan anak-anak muda yang beliau didik gitu ya, dan mungkin juga sebagian dari kita itu adalah bagaimana para mufassir tertentu menggunakan tafsir yang mereka tulis itu untuk membela mazhab pemikiran yang mereka anut gitu ya. Contoh yang beliau kemukakan di dalam pengantar ini adalah Az-Zamakhsyari ya. Az-Zamakhsyari dengan tafsir Al-Kasyaf itu. Sebagaimana kita tahu, Az-Zamakhsyari ini adalah penganut Mu'tazilah. Beliau ini kalau dari sisi lughah bahasa adalah seorang yang sangat pakar ya, sangat piawai dan menjadi rujukan dalam balaghah Al-Quran, dalam bahasa ya. Kan tetapi mazhab pemikiran beliau adalah Mu'tazilah. Nah, beliau mendapati dan beliau mencontohkan di dalam buku ini ya. Nanti juga jenengan semuanya kalau membaca kitab tafsirnya di sini itu, ketika beliau melewati ayat itu kadang-kadang beliau akan menyinggung. Zamakhsyari mengatakan begini dan beliau kadang juga akan membahasnya. Menunjukkan bahwa Az-Zamakhsyari ini ketika mendapati satu ayat, melewati satu ayat yang di situ menurut pandangan beliau itu cocok dengan madhabnya Mu'tazilah, maka beliau akan bahas panjang lebar sampai berhalaman-halaman begitu ya. Begitu juga contoh yang lain yang beliau tunjukkan juga itu adalah Fakhruddin Ar-Razi dengan Mafatihul Ghaibnya itu ya. Beliau ini kan seorang filosof. Ar-Razi ini seorang filosof. Maka ketika beliau itu mendapati ayat yang kira-kira itu menurut pandangan beliau itu sejalan dengan pandangan filsafat tertentu, beliau akan membahasnya sangat mendalam gitu ya. Yang berakibat ya, dalam kata Syekh Darwaza melihat akhirnya justru menjauhkan ayat Al-Quran itu dari makna dan tujuan sebenarnya, karena beralih menjadi membela mazhab Mu'tazilah atau juga bahkan kemudian menjadi seperti buku filsafat. Dan beliau melihat ini membuat anak-anak muda tidak tertarik kepada Quran. Karena apa? Misalnya ya, Mu'tazilah itu kan barangkali sudah anak-anak muda itu bahkan tidak tahu juga itu Mu'tazilah itu apa. Itu sudah di zaman yang jauh sekali. Bahkan istilah Mu'tazilah itu mungkin baru dengar ketika itu ya. Siapa tokohnya juga nggak tahu, bagaimana pandangannya.
Mereka ketika menemukan satu ayat dan pengen tahu maksudnya, terus mendapati perdebatannya panjang kan nggak kunjung paham ini maksudnya apa kok kesana kemari gitu ya. Dan itu yang kemudian beliau kritik, ya tafsir sebaiknya dibebaskan dari pandangan-pandangan yang saling bertentangan antar mazhab. Sebab beliau juga mencontohkan di dalam pengantar ini ada penulis lain ya, namanya Ibnul Munayyir. Beliau ini dari mazhab Asy'ari. Nah ini kan musuhannya berat ini dengan Mu'tazilah ini. Setiap kali mendapati komentar Az-Zamakhsyari, maka Ibnul Munayyir itu langsung membantahnya dengan sangat panjang lebar gitu ya. Dan itu membuat kita yang pengen mengetahui dengan ringkas gitu ya makna Quran maksudnya apa, itu malah mumet ya, berkepanjangan ini maksud maunya kemana, dibawa ke kanan, ke kiri, atas ke bawah, tidak kunjung nyampe gitu ya. Dan itulah yang beliau ingin hindari ketika menulis tafsirnya itu. Seperti juga pada sesi sebelumnya kita mengungkapkan, beliau ingin menjelaskan Quran itu dengan ayat-ayat yang lain dari Quran itu sendiri ya, yufassiru ba'duhu ba'dhan ya, Quran saling menafsirkan. Beliau juga kutip dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, karena beliau adalah mufassir pertama ya, beliau ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan itu. Dan kemudian beliau sangat menghindari untuk mempertebal debat teologis itu gitu ya. Meskipun beliau tetap menggunakan bahasa misalnya ya, tetap itu pakai, bagaimanapun juga nggak mungkin kita memahami Quran tanpa memahami bahasa Arab gitu kan, karena ini bahasa yang dipakai lisanin Arabiy mubin kan, bahasa yang dipakai untuk menurunkan Quran ini, bahasa Al-Quran tuh. Beliau tetap menggunakan pendekatan gitu ya, analisis bahasa, tapi tidak sampai sangat detail ya. Salah satu mazhab mungkin yang mazhab ini kan tidak cuma mazhab pemikiran kayak tadi ya, seperti Mu'tazilah atau filosof, itu juga mungkin beliau misalnya adalah yang beliau mantap itu aliran misalnya adalah para nahwi ya, ahli nahwu. Itu ahli nahwu itu kemudian cenderung di dalam membahas ayat-ayat itu membahas sampai detail hal-hal yang sebenarnya bagi pembaca awam ya, kan kita tahu ya, membaca Quran itu kan tidak semuanya, pembaca tafsir tidak semuanya adalah para mutakhasis, orang-orang yang sangat expert gitu ya. Tapi orang-orang yang keinginannya sebenarnya sangat sederhana, saya cuman pengen paham Quran karena saya nggak ngerti bahasa Arab, saya juga nggak ngerti banyak hadits, saya pengen tahu Allah itu memerintahkan apa, melarang apa, atau membimbing apa. Nah mereka pengen dapat tafsir yang sederhana, tak ketemu tafsir yang membahas tadi lughah yang sangat detail. Itu membuat orang, ini kok ada fi'il, fa'il, mubtada, ini khobar segala macam, ini istighol. Lah orang-orang ini bahasa Arab saja tidak paham, aja bahas itu akhirnya pusing gitu ya. Dan itu menurut beliau mazhab yang seperti ini juga menjauhkan orang dari maksud dan tujuan Al-Quran sebenarnya. Bukan berarti beliau anti nahwu ya, bukan beliau anti sorof, anti balaghah, enggak. Tapi bahwa Quran itu tentu tidak ditujukan sebagai kitab balaghah. Jadi tafsir ya, menulis tafsir bukanlah untuk menjadi buku diktat balaghah, tapi menulis tafsir untuk menjelaskan maksud Quran nih. Maka gunakanlah balaghah, nahwu, sorof dan seterusnya itu untuk menjadi sarana seorang mufassir mendapatkan makna yang paling tepat dari ayat itu yang disampaikan kepada pembaca. Bukan mengajak pembaca untuk membahas balaghahnya, bukan membahas pembaca untuk membahas nahwunya. Karena yang beliau lihat ini kan beliau temui pembaca yang tadi ya, yang begitu sederhana, yang keinginannya itu nggak muluk-muluk, nggak pengen tahu ini keindahan balaghahnya atau apa. Dia cuma pengen tahu Allah ini memerintahkan apa, melarang apa, membimbing apa gitu ya. Maka beliau memberikan pendekatan yang sederhana dengan Quran, menafsirkan satu sama lain, cari haditsnya, terus kemudian jika ada asbabun nuzulnya juga beliau akan gunakan dan menjauhi riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat yang ini ya, yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada perlu bahasa, perlu gak apa-apa juga
beliau pakai pendekatan bahasa juga. Kalau perlu juga misalnya analisis dari sisi nahwu dan sorofnya oke, tapi tidak beliau jadikan tafsir itu sebagai diktat nahwu gitu ya, tidak sebagai diktat balaghah, tapi benar-benar adalah sebuah media yang ditulis untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Iya, insyaallah ini luar biasa bahwa Syekh Muhammad Isa Darwazah menyusun kitab Tafsirul Hadits ini dengan menghindari hal-hal yang bisa membuat pembaca sejak awal menghindari, sehingga kemudian kalau menghindar mencari kitab yang lain bagus, tapi kemudian kalau menghindar komik itu tidak pindah ke komik misalnya, ini tentu bukan hal yang diinginkan. Tentu menarik para pemirsa sekalian tentang kitab ini, dan kita nanti akan membahas hal-hal yang lain lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih banyak, pada sesi ini kita cukupkan. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.